SMK 3, latar belakang. Menurut Institution of Occupational Safety and Health, IOSH, ancaman kecelakaan di tempat kerja di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi. Menurut data International Labour Organization, ILO, di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total jumlah itu, sekitar 70% berakibat fatal, yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Menurut data Depnaker Trans tahun 2007, jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 190.267, tetapi yang sudah memenuhi kriteria Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) sesuai Permenaker Nomor 05 Men. 1996 baru mencapai 643 perusahaan, atau sebesar hampir 3,37%, sebuah angka yang masih sangat kecil untuk skala nasional. Hal ini mencerminkan masih sangat rendahnya komitmen manajemen dalam penerapan SMK 3. B1. Pengertian. K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur. Dasar Hukum 1. Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. 3. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja SBG pengganti VR 1910. Tujuan dan sasaran UU Nomor 1 Tahun 1970. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif, penyembuhan, atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi jelaslah bahwa usaha-usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan daripada penanggulangan. Konsideran UU Nomor 1 Tahun 1970. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, dan oleh sebab itu seluruh faktor penyebab kecelakaan kerja wajib ditanggulangi oleh pengusaha sebelum membawa korban jiwa. Tujuan dan sasaran UU Nomor 1 Tahun 1970-1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. 3. Agar proses produksi dapat berjalan sempurna tanpa hambatan apapun. B1. Pengertian K3. B2. Asas MANAJEMAN K3. Manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara. A. Mengungkapkan sebab musabab sesuatu kecelakaan, akarnya. Dan B. Meneliti apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. Kesalahan operasional yang menimbulkan kecelakaan TDK terlepas dari 1. Perencanaan yang kurang lengkap, 2. Keputusan-keputusan yang tidak tepat, dan 3. Salah perhitungan dalam organisasi.
pertimbangan, dan praktik manajemen yang kurang mantap. B3. SMK 3. Sistem manajemen K3 telah diatur menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yaitu Permenaker Nomor 05 Men 1996, yang dinyatakan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) adalah merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, yang meliputi 1. Struktur organisasi, 2. Perencanaan, 3. Tanggung jawab, 4. Pelaksanaan, 5. Prosedur, 6. Proses, 7. Sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, 8. Penerapan, 9. Pencapaian, 10. Pengkajian, dan 11. Pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian risiko yang terjadi seminimal mungkin berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Menurut Occupational Health and Safety Assessment Series, OHSAS 18001/2007 OHS Management System, part of an organization's management system used to develop and implement its O dan S policy and manage OH dan S risk. Sanaan dan penerapan SMK 3 di tempat kerja. C. Tujuan SMK 3. 1. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi. Pengukuran ini dilakukan melalui audit sistem manajemen K3. 2. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi. Beberapa sistem manajemen dapat dipakai acuan antara lain, SMK 3 dari Depnaker, ILO OHSMS Guidelines, API HSEMS Guidelines, Oil and Gas Producer Forum, OGP, HSEMS Guidelines. DSB 3. Sebagai dasar penghargaan. Penghargaan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga TSB di atas. Penghargaan SMK 3 diberikan oleh Depnaker. 4. Sebagai sertifikasi. Penerapan sistem manajemen K3 dapat juga oleh perusahaan untuk memperoleh sertifikasi SMK 3 pada kurun waktu tertentu. Sertifikat diberikan oleh lembaga auditor yang telah diakreditasi oleh Badan Standar Nasional dari berbagai sistem manajemen K3 yang telah ada dan dikembangkan. Maka diperlukan sebuah badan yang bertugas melakukan standarisasi yang diakui secara global. Terkait dengan hal tersebut dikembangkan sistem penilaian kinerja K3 yang dikenal dengan OHSAS 18000, Occupational Health and Safety Assessment Series. Sistem manajemen K3 global ini terdiri 1. OHSAS 18001 sebagai standar atau persyaratan SMK 3, dan 2. OHSAS 18002 sebagai pedoman pengembangan dan penerapanannya. Sistem manajemen K3 global ini dikembangkan tahun 1999 dan disempurnakan tahun 2007. D. Kebijakan manajemen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib hukumnya menerapkan sistem manajemen K3 yang diintegrasikan dalam manajemen perusahaan secara umum. Peraturan SMK 3. 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor per 05 Men 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disingkat SMK 3. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan penerapan SMK 3 di perusahaan, maka diharapkan angka kecelakaan kerja di Indonesia akan dapat direduksi, sehingga perusahaan akan semakin efisien dan produktif di kemudian hari. Dapat dipahami mengapa kebijakan manajemen dapat menjadi akar kecelakaan.
Selama kebijakan manajemen tidak menghilangkan kondisi dan perbuatan tidak aman potensi bahaya, maka potensi terjadinya kecelakaan tetap akan mengancam di masa yang akan datang. Kebijakan manajemen sebagai akar kecelakaan kerja siklus manajemen. Plan Do Check Action, disingkat PDCA, plan, yaitu perencanaan sistem manajemen organisasi, SMO, Do, yaitu implementasi SMK 3 Check, yang berisi kegiatan pemeriksaan atau pengukuran dan pemantauan jalannya implementasi action, yaitu tindakan perbaikan atau tinjauan manajemen. Setelah hasil pemeriksaan dilaporkan kepada manajemen. Langkah penerapan SMK 3, A. Tahap persiapan, 1. Komitmen manajemen puncak. 2. Menentukan ruang lingkup. 3. Menetapkan cara penerapan. 4. Membentuk kelompok penerapan. 5. Menetapkan sumber daya yang diperlukan. B. Tahap pengembangan dan penerapan. 1. Menyatakan komitmen. 2. Menetapkan cara penerapan. 3. Membentuk kelompok kerja penerapan. 4. Melakukan menetapkan sumber daya yang diperlukan. 5. Kegiatan penyuluhan. 6. Peninjauan sistem. 7. Penyusunan jadwal kegiatan. 8. Pengembangan sistem manajemen K3. 9. Penerapan sistem. 10. Proses sertifikasi.